Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ya materi kuliah kita pada mata kuliah TPSA ya Teknik Pengolahan dan Suplai Air pada pertemuan ke-12 ini ya topik kita tentang eh, sedimentasi ya. Nah, di awal slide ini ada quote beberapa eh, hal-hal yang menarik ya yang bisa dijadikan ya salah satu motivasi kita ya bagaimana quote-quote dari tokoh-tokoh terkemuka gitu. Sebagai contoh misalnya ini Imam Syafi'i ya, jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan perihnya kebodohan ya. Ya jadi luar biasa saya kira ini ya. Atau dari Albert Einstein ya, dari Einstein ya, lihatlah jauh ke depan alam dan Anda akan menemui segalanya dengan lebih baik gitu. Atau ini ya, agama tanpa ilmu adalah buta, ilmu tanpa agama adalah lumpuh. Nah, ini beberapa quote saya kira tidak perlu dibacakan semuanya, tapi ini bisa menjadikan motivasi kita untuk mau terus belajar. Mungkin terakhir ini juga saya menarik menurut saya, anak teknik ya nggak butuh alkohol, laporan praktikum sudah cukup membuatnya mabuk. Nah, kita capeknya ya. Jadi ini ya quote-quote saja untuk motivasi kita belajar. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam materi yang akan kita bahas pada pertemuan kita pada minggu ke-12 ini, yaitu tentang perencanaan unit sedimentasi ya. Unit sedimentasi ini bisa kita sebut juga dengan clarifier ya, nama lainnya ya. Nah, yang pertama kita ingin membahas tentang perletakan sedimentasi ya atau clarifier ini di dalam satu unit pengolahan air ya. Nah, ini yang kita masih lanjutkan lagi dari peletakan awal ya dari mulai intake yang sudah kita bahas pada 3 minggu sebelumnya, kemudian ada koagulasi dan flokulasi ya minggu kemarin ini yang kita bahas. Nah, sekarang kita masuk di minggu ke-12 ini tentang unit sedimentasi ya di sini. Sedimentasi itu pada dasarnya adalah unit pengolahan secara fisik ya. Ini masih masuk unit unit proses unit operasi ya, yang karena unit pengolahan fisik ya. Merupakan pengolahan fisik untuk mengendapkan vlog. Di mana pada proses sebelumnya ya kita mendapatkan dari proses populasi ini dari pengadukan lambat ya didapatkan vlog-vlog. Nah, vlog-vlog ini yang harus kita endapkan ya, yang kita sebut sebagai unit sedimentasi. Nah, ini beberapa diskusi yang bisa kita jadikan topik untuk memacu kita daya nalar kita. Yang pertama, bagaimana metode pengendapan di unit sedimentasi. Ya, nah ya tentu karena ini proses fisik ya harusnya metode yang paling mudah ya gravitasi begitu ya yang digunakan. Kemudian apakah ada teknik pemisahan padatan selain unit sedimentasi ya? Apakah ada kita memisahkan padatan dan larutan ya dengan cairan itu selain sedimentasi? Ya ada ya, yaitu flotasi dan sentrifugasi. Ya, ada ya. Nah, yang kita bahas nanti adalah metodenya adalah sedimentasi. Nah, ini tadi sudah saya singgung bahwasanya unit eh, sedimentasi ini adalah bagian dari unit operasi ya, di mana ada proses secara fisik, proses pengendapan. Tujuannya untuk membuang ya partikel-partikel seperti lanau. Lanau itu berarti apa eh, clay apa eh, ya itu apa namanya yang kecil-kecil ukurannya ya bahasa kita itu clay ya dan pasir ya, atau bahan flokulasi yang terapung ya. Ini kalau kita belajar tentang tekstur tanah kan ada clay, silt dan loam, clay, silt dan sand ya, ya clay, silt dan sand. Ini
berdasarkan ukuran dari partikel tanah. Nah, ini lalu ini lembut gitu ya, pasirnya agak kasar gitu. Nah, ini semua nanti terapung bisa kita endapkan dalam proses sedimentasi ya. Lalu mungkin lihat ya bahasa kita ya. Lalu ini ya. Nah, ini diagram dari tiga proses yang secara simultan terus berjalan ya terus berurutan begitu dari mulai koagulasi yang kita sebut sebagai pengolahan eh, kimia sebenarnya di sini ya karena kita menambahkan bahan koagulan. Di sini ada proses pengadukan cepat yang kemudian masuk di flokulasi yang tadi kemarin pengadukan lambat terbentuk flok-flok. Nah, kita bahas nanti di sini ya sedimentasi. Di mana nanti ada sludge ya, ada lumpur yang akan kita endapkan. Kemudian yang air yang bersih kita akan masuk ke unit selanjutnya yaitu nanti filtrasi ya. Nah, ini landasan teori, tadi kita sudah tahu peletakannya, sekarang adalah landasan teoritisnya dari unit sedimentasi atau clarifier. Unit sedimentasi merupakan unit pemisahan vlog-vlog tadi sudah disinggung ya yang terbentuk pada proses flokulasi ya melalui pengendapan secara gravitasi. Ya, jadi pemisahan vlog gravitasi ini dua keyword penting dalam unit sedimentasi. Untuk tujuannya tentu ya karena ini kita ingin memisahkan padatan, ingin mengurangi tingkat kekeruhan. Nah, karena kita menggunakan proses gravitasi, proses alamiah natural, ini bisa terjadi kalau ya ada massa jenis partikel itu lebih besar dari massa jenis dari air. Padatan lebih besar dari air harusnya ya maka akan mengendap. Ini syarat untuk terjadi pengendapan. Nah, sedimentasi ini yang diendapkan adalah vlog ya sudah jadi disinggung. Kemudian ada juga bisa prasedimentasi sebelum masuk sedimentasi yaitu pengendapan salah stable ya stable partikel ya, bagian partikel itu mengendap. Nah, untuk arah alirannya secara umum ada tiga ya. Yang pertama adalah arah horizontal atau radial, kemudian ada arah vertikal, dan yang ketiga ada arah dengan kemiringan atau flat settler. Nah, ini beberapa apa eh, di apa eh, layout ya dari atas misalnya kita bisa lihat di sini atau dari samping katakan seperti itu. Katakan kalau dari atas kita lihat ya, ini bentuknya yang rektangular ya persegi ya. Di sini kita lihat ada influen ya arahnya seperti ini ya, arah horizontal begitu ya. Kemudian di sini nanti ada effluentnya ya, ada effluent launder nanti keluar sini. Nah, di sinilah proses nanti pengendapannya ya. Kemudian ada juga yang prosesnya seperti ini, ada center feed settling short flow ya. Jadi dia pusat ya airnya seperti ini kita lihat ya arahnya mungkin akan lebih mudah difahami kalau kita lihat arah alirannya. Ada influent di sini nanti di sini ini ya senternya. Kemudian dari center ini kemudian akan mengalir ke beberapa arah ya semua arah ya. Center feed settling tank ya seperti ini. Kemudian di sini ada effluentnya. Di samping-sampingnya ada launder ya untuk nanti yang air bersihnya di sini ya. Ini ya, di sini laundernya di sini. Ya. Kemudian yang ketiga yang C seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Jadi ini kombinasi senternya dia bentuknya persegi, laundernya di sini ya. Malah berarti effluent di sini nanti ya. Jadi dari influence di sini masuk ke sini. Kemudian di sini di apa arahnya seperti ini ya. Kemudian nanti ke effluent. Ya, sini ada laundernya ya, laundernya di sini ya. Dan ini sudah bersih harusnya sini ada keluar. Nah, kemudian yang keempat ya ada periferal, ya, periferal seperti ini. Jadi effluentnya ke sini ya, masuk ke sini, masuk ke musat ya, baru nanti sorry maaf di sini ya, ini influnya kebalikannya dari center feed ya, dari sini masuk ke pusat. Kemudian proses ini, nah kemudian ini laundernya di sini, nah masuk baru masuk effluent. Kemudian ada bentuknya square ya, segi juga ya, settle tank seperti ini, tapi dia radial. Kita lihat kenapa seperti radial, karena dia influence ini ada radialnya. Jadi seperti ini, tapi ini bentuknya persegi, square ya. Nah, sini ada laundernya ya. Ya, jadi ini apa sih ya?
Ini secara umum ya, nanti bentuk apa arah aliran horizontal, vertikal dan kemiringan nanti kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini secara umum konsep dari atau teori dari gravitasi di mana row partikel lebih besar dari row air. Tetapi ada juga bagaimana kalau row partikelnya lebih kecil dari row air. Nah, ini yang kita sebut sebagai flotasi. Ya, misal penyisian minyak bebas atau free oil ya dari air. Kita tahu eh, minyak itu kan lebih kecil ya partikelnya dari air, maka dia di atas misalnya begitu. Nah, ini untuk memisahkan nanti dengan namanya flotasi. Ya, yang tadi kita bahas di awal ya. Ada selain sedimentasi bisa dengan flotasi ya, yang di sini ya, yang bisa kita bahas. Oke, nah berikutnya fungsi dari bangunan sedimentasi adalah memisahkan partikel yang terkandung di dalam air. Ya, baik itu partikel terendapkan nanti ya. Kemudian partikel yang kedua, partikel yang sudah terkoagulasi seperti kekeruan dan warna, dan juga hasil endapan dari proses presipitasi seperti hardness ya, karbon apa CaCO ya, besi dan mangan. Nah, seperti ini ya, ini kalau kita lihat fotonya. Ya, jadi nanti ada proses ini ya, ini ada wir-wirnya masing-masing di sini ya. Dan ya nanti kita lihat nanti di sini akan banyak keluar di sini ya. Nah, ada bentuk ini bentuknya persegi, ada ini bentuknya adalah sirkular ya. Nah, ini contohnya ya, seperti ini bentuk yang sirkular. Kita lihat mungkin ini nanti yang harus ada gambar seperti ini. Saya ingin coba menjelaskan di sini ya. Di sini ada influen ya, di sini ya. Nah, di sinilah zona pengendapannya ya. Kita lihat di sini ya, di sini ada baffle ya, ada sekat gitu. Nah, kemudian ada drive motor jadi akan bergerak ini mengalirkan air gitu. Nah, di sini di ujung ada scum kolektor ya, ada buih ya, pengumpulan buih nanti akan keluar sini ya, scum pipe-nya ke sini. Sedangkan yang bersih nanti di sini ada laundernya di sini ya. Kemudian akan masuk ke effluent di sini. Nah, yang memiliki massa jenis besar terlalu dia akan mengendap baik secara vertikal maupun horizontal. Ya, nanti ada kecepatan pengendapannya, ada rumusnya ya ke sini. Nah, nanti ngumpul di sini ada scum kolektornya, maaf bukan scum, maaf, sludge kolektor ya, pengumpul apa eh, apa namanya lumpur ya, eh, sludge kolektor di sini. Ya, nanti baru nanti kita buang gitu. Ya, jadi seperti ini bentuknya serem. Nah, di sini sebelum masuk ke sini nanti ada wirnya ya. Kemudian juga ada lubang-lubang seperti ini ya, nanti untuk menampung launder air dari air bersihnya ya. Nah, sini ya. Nah, ini seperti ini bentuk secara umum dari eh, rectangular sedimentation atau clarifier. Ya, ada juga bentuknya yang sirkular ya, muter. Ya, kita lihat seperti ini yang bersama juga. Kalau kita lihat di sini kita lihat influennya dari sini ya, dari pinggir gini, kemudian dia memusat di pusat di sinilah ya, nanti dia akan kemana-mana airnya akan memutar seperti ini. Nah, di sini ada beberapa bagian yang untuk memutarnya, ada scrum airper, ada skimmer, ada feed well ya, ini sumurnya di sini ya, untuk air dari sini dari influent tadi akan menyebar di sini ya. Nah, ini bentuknya ini muter ya nanti ya. Nah, yang bersih kemudian masuk ke sini ya, ini ada laundernya di sini dan juga ada scum kolektornya ya, nanti ada ya, ada scum kolektornya sini kita lihat ya. Ada juga untuk ini laundernya, kemudian nanti ke effluentnya seperti ini ya. Bentuknya kalau dari samping seperti ini ya, kalau dari atas seperti ini ya, seperti itu ya. Nah, kemudian tadi disebutkan berdasarkan pola alirannya ada tiga ya, ada horizontal, ada vertikal, ada radial ya, atau apa flat settler ya, ada bentuk sudut. Nah, horizontal seperti ini yang kita fokuskan, kita gambar seperti ini. Ini yang bentuk rektangular, ada inflow tadi ya, kemudian ada scat, ada scraper drive tadi yang ini motornya ya, kemudian di sini ada skambok untuk mengumpulkan buih. Kemudian di sini ada effluent channel atau laundernya gini di sini ya. Kemudian outflow. Nah, yang di bawah ini dia akan berputar terus seperti ini. Ya, kemudian paling ujung ada
sludge collector atau ada sludge hopper di sini untuk. Nah, kalau yang vertikal kita lihat di sini ya, vertikal dari pipa inlet seperti ini ya. Kemudian dia masuk ke sini, kemudian dia akan menyebar ke sini ya, menyebar ke sini. Nah, di sini ada scumboard ya, buih ya, di sini ada outlet weir ya, ada weirnya sebelum nanti ke laundernya, baru nanti ke apa effluent. Ya, nah di sini membentuk sudut. Nah, di sini seperti ini ya. Ini muter ya kalau sampai seperti itu ya. Nah, nanti di sini paling bawah nanti ada sludge kolektornya. Atau bentuk radial, radial seperti ini. Ini ada putaran tadi ya. Jadi dari inlet di sini pipa inletnya ya sini bersama dengan ini ya, di sini radial. Nah, di sini nanti ada mekanisme apa putaran ya. Sini. Nah, di sini nanti di paling ujung ada apa launder begitu, termasuk juga ada apa scum board ya di situ ya. Nanti di sini untuk outletnya ya, seperti ini. Kemudian paling bawah nanti akan mengumpul ada slot kolektor dan di sini ada slot pipe-nya untuk membuang lumpurnya ya. Nah, ini bentuknya ya, ini bentuknya apa sirkular ya, bentuknya sirkular seperti ini. Nah, eh, ini jadi jenis pola aliran ya. Nah, kita bahas secara detail lagi. Ini contohnya yang kita akan bahas nanti akan kita desain yaitu bentuknya rektangular. Nah, di zona apa maaf di pengendapan ini ada 3 zona. Ya, yang pertama zona 4 maaf 4 zona, ada 4 zona influen, kemudian zona pengendapan itu sendiri, dan kemudian ada zona lumpur. Oh, yang terakhir zona effluent ya, ada 4. Dari 4 zona ini nanti ada di pendetailingnya ya, pendetailannya, baik ini itu zona influen maupun zona pengendapan, zona lumpur, dan terakhir adalah zona effluent. Ya, nah, seperti ini bentuknya kalau kita lihat dari 3 dimensinya ya, dari apa clarifier seperti ini, atau dari samping seperti ini ya, ada beberapa skat atau scraper di sampingnya ya, ini scrapernya ya. Nah, kita bahas satu-satu ya. Ini masih membahas tentang arah alirannya ya. Ada aliran yang series, ada aliran yang paralel ya. Ada seri, ada paralel. Contoh misalnya yang seri ya seperti ini kita lihat. Kita lihat pertama itu yang kita cari yang paling gampang itu effluent. Nah, di sini effluentnya ya. Jadi effluentnya di sini ya. Kemudian dia masuk ya ke sini ya. Di sini ada baffle ya, ada sekat sini ya. Kemudian dia masuk ke sini ya, kemudian dia akan mengalir ya secara vertikal dan horizontal seperti ini ya. Ya, alirannya ya, nanti dia naik yang memiliki massa jenis apa kecil, lebih kecil airnya ke atas, sedangkan yang massa jenis lebih besar dia akan ke bawah ya, akan mengumpul di sini ya, di sludge collector. Sedangkan yang di atas ini nanti untuk zona effluentnya nanti yang dia memiliki massa jenis lebih rendah ya sini ya. Nah, di sini ada baffle ya, sekat untuk apa ya istilahnya memisahkan nanti ya kalau ada tempat yang masih di atas ya, ya ada baffle-nya ya. Di sini outflow-nya di sini ya. Jadi nanti di sini ada laundernya di sini. Wah. Ada juga yang paralel ya, paralel seperti ini kita lihat dari inflow-nya di sini ya, kiri di sini ya. Nah, apa disebut
paralel kita lihat di sini ya, masuk infonya. Nah, kemudian di sini ada skat juga ada baffle ya ya. Nah, kenapa disebut paralel? Kalau kita lihat di sini ini kan cuma satu ya. Kalau yang series ya, tapi dia satu muter. Kalau paralel dia di sini inflow-nya lebih dari satu. Ya, satu, dua. Nah, ada inflow ke sini, ada inflow ke sini. Ini membedakan ya antara paralel dan series ya. Baru nanti masing-masing ke sini. Nanti zona inflow-nya di sini. Yang di sini untuk nanti zona pengendapannya. Yang ini zona lumpurnya. Kemudian lumpur akan dibuang ke sini ya. Nah, ini secara lebih detail tentang scam kolektor ya, bagaimana mengumpulkan buih ya di sini ya. Ada model-modelnya ya A, B, C, D dan seterusnya ya. Nah, kemudian elemennya, elemen untuk sedimentasi ini merupakan modifikasi dari unit prasedimentasi yaitu dengan menambahkan dasar semu yang menggunakan namanya flat shuttle. Seperti ini ada piringan ya, piring-piring ya, yang digunakan nanti untuk membantu pengendapan atau tube shuttle ya, seperti ini tube-nya ya. Sehingga kecepatan pengendapan flak akan lebih cepat ya, besar ya, karena dibantu dengan ini ya. Ya, ya ini influen. Kemudian ini untuk scam, ini untuk apa? Untuk effluent, maaf ini effluent. Ya ini untuk yang biasanya nanti bawah untuk sludge. Ya. Nah ini beberapa kelebihan dan kekurangan dari unit bentuknya rektangular atau persegi. Nanti juga ada kekurangan dan kelebihan dari bentuknya sirkular. Untuk yang rektangular ada kelebihannya yaitu kebutuhan area lebih sedikit, kemudian hemat biaya, mudah penutupan untuk mengontrol bau, kemudian jarak tempuh alirannya lebih panjang, kemudian kehilangan tekanan pada inlet dan outletnya juga rendah, kemudian konsumsi daya yang rendah untuk mekanisme pengumpulan lumpur. Tetapi kekurangannya beberapa titik di dalam ini tidak berfungsi ya karena karena banyak sekat-sekat ada yang disebut sebagai dead space ya, sekat yang mati ya tidak berfungsi. Kemudian ada juga yang sensitif terhadap lonjakan aliran. Kemudian lebar unit dibatasi oleh peralatan pengumpul lumpur dan kebutuhan wir ya yang cukup panjang untuk memperoleh laju wir loading yang rendah. Jadi kita butuh wirnya lebih panjang ya. Kemudian pemeliharaan yang tinggi untuk kebutuhan sprocket ya, rantai scraper dan flake untuk pengumpulan padatan tersuspensi. Nah, ini tadi beberapa peralatan di dalam bentuk rektangular yang harus ada. Dan di sini membutuhkan pemeliharaan yang lebih tinggi ya dibandingkan bentuk yang lain. Nah, kalau bentuk sirkular ya, ini ada kelebihan dan kekurangan juga. Kelebihannya itu dinding pada unit sedimentasi sirkular bertindak sebagai penahan beban, sehingga memungkinkan ketebalan dinding lebih tipis. Nah, ya. Kemudian hemat biaya konstruksi ya, biaya konstruksi lebih rendah per unit luasnya, per unit luas permukaan dibandingkan dengan rektangular. Kemudian jarak tempuh ini juga panjang ya, layaknya tadi yang rektangular. Kemudian menyediakan area perpipaan lebih besar dibandingkan unit rektangular dan biaya pemeliharaan lebih rendah. Nah, cuman kekurangannya waktu detensinya ini lebih rendah ya karena lebih pendek ya. Kemudian risiko hubungan arus pendek atau namanya short circuiting itu yang tinggi ya. Kekurangan kontrol skom buih ya. Jadi mengontrol skamnya atau buihnya ini lebih susah ya, lebih kurang presisi ya dibandingkan dengan yang rektangular. Kemudian lumpur dari biomasa terkadang lolos ke dalam effluent. Ini masih kebocoran effluent di effluent masih ada lumpur. Ini bentuk sirkular ya. Nah, ini kita bahas satu-satu. Ada zona yang pertama adalah zona influent ya, bentuknya seperti ini kalau kita lihat ya. Kita bahas yang ini dari atas layoutnya. Jadi dari kiri seperti ini ada influennya ya. Kemudian kita katakanlah kita potong ya, potongan AA di sini. Ya, nanti bentuknya seperti ini ya. Ini variasi orifice, baffle dan manifold yang ada di influent. Ya, nah, ini ada seperti ini
Ya, ada channelnya seperti ini. Nah, di sini setelah masuk di sini ada namanya baffle, ya, sekatnya seperti ini ya. Ya, nanti kita lihat seperti ini ya. Nah, ini ya, ada baffle-nya. Nah, baffle-nya ini 0,8 meter in front ya. Di depan nanti ada jarak-jaraknya yang harus diukur sini, termasuk nanti ketebalannya berapa dan ke dalam apa panjangnya 1 meter sini ya. Dengan 5 cm itu di bawah surface, jadi nanti dia tenggelam ya, dia tenggelam ya, ini, jadi tenggelam dari permukaan air untuk buffer sini ya. Di sini ya ada satu dua sini ya, di sini ini pertama ya, sini ada orifice-nya di sini ya. Ada bentuknya juga yang seperti ini ya. Nah, ini dipotong seperti ini ya. Nah, ada yang seperti ini ada. Ya, jadi ini beberapa ada juga seperti ini openingnya, multiple opening ya untuk masuk ke dalam zona apa pengendapannya ya. Kita lihat ada bentuknya juga seperti ini ya, ada juga bentuknya seperti ini, ada pakai weir. Nah, baru baffle, jadi macam-macam ya jenis untuk apa masuk ke dalam uh, zona berikutnya. Nah, di sini juga ada juga nanti kita kalau kita pakai orifice ya, ya bentuknya seperti ini, ada perforated baffle. Jadi perforated baffle itu berarti ya dia bolong-bolong begitu baffle-nya ya. Kemudian dia mau apa openingnya tidak hanya satu, kalau ini kan cuma satu, ini ada multiple opening. Nah, seperti ini ya. Ya, ada juga bentuknya seperti ini yang di atas ya, influence seperti ini. Nah, di sini baru ada orifice. Ya, ada manifold influence ya, bentuknya seperti ini. Baru nanti ini ada baffle. Ya. Ya, jadi ini jenis-jenis dari, nah ini kalau kita perbesar nanti bentuknya seperti ini ya. Ya, orifice lateral with apa namanya orifice ya seperti ini. Nah, jadi ini bentuk-bentuk untuk masuk ke dalam zona berikutnya. Jadi zona influence seperti ini bentuknya. Nah, di sini info ini nanti ada beberapa catatan yang harus kita perhatikan ya, termasuk ada kriteria desain yang harus kita perhatikan. Pada zona influence kecepatan aliran ini ya syaratnya harus kurang dari 0,3 meter per detik ya untuk menghindari turbulensi yang dapat meruntuhkan bentukan vlog. Nah, ini yang paling penting ya, jangan sampai vlog yang sudah terbentuk sebelumnya itu hancur. Kemudian aliran efluen didistribusikan melalui sebuah saluran dilengkapi 3 opsi. Ada submerged port ya yang tergenang, ada yang overflow weir, ada sirkulat apa manifold dilengkapi lubang lateral dan orifice. Jadi ada 3 ya untuk masuk ini. Yang pertama submerged port, jadi ini ada port di sini ya tenggelam ini. Yang pertama tadi, yang kedua overflow, ini overflow pakai weir ya, lebih tinggi, kemudian dia masuk ke sini, baru ada baffle ya seperti ini. Ada juga sirkular manifold dilengkapi dengan lubang lateral, ini sirkularnya masuk ke sini, bulatnya ini ada pipa ya, sirkular manifold. Nah, di sini baru ada manifoldnya ya, ada orifice-nya. Nah, baru nanti masuk ke baffle. Jadi ini 3 jenis alirannya. Kemudian kecepatan pada saat melintasi orifice ini adalah 4,5 sampai 9 meter per menit ya. Kemudian pada debit adalah rata-rata. Kemudian jarak spasi ya antar dinding saluran pembawa dan dinding yang memiliki orifice berkira 1 sampai 2 meter dengan jarak maksimumnya 3 meter. Kemudian baffle ya dipasang di depan dinding orifice dengan jarak 0,6 sampai 0,9 meter dengan ujung bawah babat sekitar 15 sampai 30 cm di bawah orifice. Kemudian bagian ujung baffle-nya itu berada sekitar 5 cm di bawah permukaan elevasi muka air debit rata-rata ya. Jadi ini yang tadi dijelaskan ya. Ya, ini baffle-nya ini harus ya di bawah 5 cm di bawah apa submerged tadi dia ya. Ya. Kemudian jaraknya tadi ini ya, ini penting untuk ini ya. Kemudian berikutnya zona effluent ya, zona yang dibuang ya. Kita lihat zona effluent yang di sini ini ya. Layoutnya di sini ya. Kalau ini gambar seperti ini ada launder ya, seperti ini laundernya ini. Nah, kemudian di sini ada wir-wirnya ya, bentuknya V notch ya, bentuknya V ya. Nah, notchnya bentuknya V ya. Jadi di sini tempat nanti pembuangan zona effluentnya. Nah, ini elemen-elemennya kita lihat ya, jenis-jenis elemen pada zona effluentnya ya. Ya, ada baffle di sini ya. Ya, kemudian nanti masuk ke apa
Fluent wear dan launder seperti ini ya. Nah, ini ya, yang bentuknya seperti ini lah itu zonanya ya. Nah, seperti ini nanti ya masuk semuanya ke sini, nanti ke sini ini. Ya, jadi ini apa ada wear-nya di sini ya. Satu, dua, tiga ya. Satu, dua, tiga ini. Nanti bisa dihitung ya berapa banyaknya wear-nya ini bisa dihitung ya. Baru masuk berikutnya ya. Ada juga yang bentuknya seperti ini ya, ya segi seperti ini ya. Nah ini adalah effluentnya. Di sini nanti masuk ke uh, effluent width and laundry seperti ini ya. Ada bentuknya macam-macam begini, ada bentuknya persegi seperti ini ya. Ada juga bentuknya seperti ini ya wirnya ya. Nah, yang terus ini ya masuk ke effluent. Macam-macam ya wir. Zona effluent dan laundrynya jenisnya macam-macam ya, seperti ini. Ya. Jadi badminton ini ada 5 jenis ya. Kita lihat ya macam-macam. Nah ini juga seperti ini perforated ya yang pakai orifice tadi ya bisa juga seperti ini ya. Dia tidak perlu apa namanya wir tapi dia pakai manifold with orifice ya. Seperti nanti bentuknya. Jadi ini jenis-jenis untuk membuang atau di zona effluent ya. Variasi dari konfigurasi wir, launder, baffle dan manifold ya. Macam-macam jenisnya. Berikutnya ini kriteria di zona effluent ya. Pada zona outlet diharapkan tingkat kekeruan ini kurang dari 5 NTU ya, atau hanya mengandung flow kecil yang belum mengendap. Aliran effluent ini ya yang didistribusikan oleh saluran dilengkapi dengan dua opsi, ada overflow rate ya tadi overflow seperti ini ya. Jadi dia melebihi batas ini, dia melebihi batas tinggi wirnya maka dia akan overflow seperti ini. Ada juga yang submerge ya, yang tenggelam ya, orifice, ada manifold seperti ini ya. Jadi ini seperti ini ya. Jadi ya submerge ya yang ini pada manifold baru nanti dia akan keluar sini ya. Nah, di sini untuk yang submerge orifice pada manifold ini weight loading rate sebesar ini ya kriterianya 250 meter kubik per meter ya, per hari ya pada KIP debit peak puncaknya kurang dari 44 liter per detik atau 375 meter kubik per meter per hari pada IP kalau lebih besar dari 44 liter per detik ya. Jadi ada dua kriteria tergantung dari nilai wear apa loading rate-nya ya. Kalau di loading rate-nya kalau segini berarti dia menggunakan apa untuk IP-nya ya kurang dari ini, kalau lebih ini ya. Jadi ini untuk dua jenis loading rate. Kemudian wear dengan V0 90 derajat dipilih pada hampir semua unit sedimentasi ini umumnya ya. Bentuk pakai V-notch ya. Nanti bentuknya V-notch seperti ini ya. Nah ini V-notch. V ya bentuknya. Ya. Founder effluent akan mengumpulkan akan menampung air limbah yang terjatuh bebas dari vinod ya pada wir untuk dialirkan ke bak penampung zona outlet ya seperti ini ya. Melebihi tingginya ini maka dia akan overflow di sini. Nah di sini zona effluentnya nanti. Ini laundernya nanti masuk ke uh, zona outletnya. Nah ini mekanisme sedimentasi itu sebenarnya sederhana ya karena ini proses fisik. Ada beberapa zona, nanti ada zona yang A ini zona yang bersih, ada B zona pengendapan, C zona transisi, dan D zona partikel yang mengendap. Nah sini ya, awalnya seperti ini ya, kemudian lama-lama yang apa zona B ini akan berkurang ya, akan terbentuk zona C dan zona D, lama-lama nanti tinggal zona A dan zona D. Ini waktunya ya. Nah, waktunya seperti ini ya. uh, Kedalaman dari ininya ya. Ini set ini adalah ini ya. Yang pertama ini original, yang pertama kali sebelum proses ini. Nah, set itu ini ya, set kedalaman ini. Kita lihat semakin lama setnya akan semakin kecil ya gitu. Artinya disinilah set ini ya nanti akan masuk ke pengendapannya ya. Nah, di sini yang pertama tadi zona uniform suspensi masih umum ya, T-nya masih kecil, dia setnya besar. Kemudian ke zona pengendapan partikel ya, seperti ini sudah mulai terpisahkan ya. T berjalan maka setnya berkurang ya. Kemudian zona pengendapan partikel setelah zona B dan zona C hilang ya, terakhir sini ya. Nah, kemudian hubungan cairan bersih dengan waktu pengendapan. Waktu pengendapan seperti ini semakin
besar waktunya maka setnya akan semakin kecil. Nah, begini bentuknya. Ya. Kemudian ini zona pengendapannya sendiri ya. Ya, nah yang ketiga ya, hal utama pada zona pengendapan adalah partikel flow yang mengendap tidak dipengaruhi oleh kecepatan aliran. Ya, kemudian kecepatan pengendapan flow itu merata ya di seluruh bidang pengendapan. Dan yang ketiga, secara ideal harus diasumsikan bahwa partikel flow yang sudah mengendap tidak terangkat kembali. Nah, ini asumsinya ya. Ya. Oleh karena itu nanti di zona pengendapan ini ada pengendapan secara horizontal dan vertikal ya. Ini pun juga nanti ada atau kritis maaf ya, horizontal dan pengendapan secara apa kritis ya. Nah, di sini ada VH kecepatan pengendapan secara horizontal dan VC ada kecepatan pengendapan horizontal kritis. Nah, VH ini tidak boleh lebih besar dari VC, jadi VH itu harus kurang dari VC. Nah, VH dan VC itu kita hitung seperti ini ya. Untuk VH, QR dibagi H, H itu berarti panjangnya, kemudian L panjangnya, H itu apa kedalamannya dikalikan L adalah lebarnya. Kemudian VC, nah VC ini sangat tergantung dari nanti nilai K, nilai S kemiringan ya dan juga gravitasi dan nilai F yang ada ininya apa koefisiennya. Nah, seperti ini zona pengharapannya bentuknya seperti ini. Nah, di sini untuk VH-nya, kemudian ini VC-nya, kritisnya. Jadi ini ya VH itu harus lebih kecil dari VC. Ya, ya baru di sini nanti dia akan mengendap. Nah, ini pola aliran sendiri pengendapan juga beragam ya pola alirannya seperti ini. Ada pola alirannya seperti ini ya. Nah, ini di bawah tadi kan ada buffer ya. Nah, di sini baru nanti di sini ada slat zona penglumpurannya, nanti naik ke sini. Ada pola aliran juga seperti ini. Nah, di sini kalau ini kan langsung cuma ada buffer satu, dia langsung loss gitu. Ada juga yang seperti ini bentuknya ya, sekat-sekat ya. Ini lubang-lubang ini untuk aliran air masuknya ya. Nah, di sini ada perforated nah, wall, ada pipa yang perforated yang berlubang-lubang. Nah, seperti ini. Ada juga sebenarnya seperti ini, tapi dia tetap menggunakan perforated ya. Nah, seperti ini. Seperti ini ya mirip ya ini ya. Cuman yang membedakan nanti dia di sininya. Nah, nah dia bentuknya seperti ini ya. Ini bentuknya di effluentnya yang beda ya. Ya. Nah, ya. Jadi ini jenis-jenis untuk zona apa pola aliran di zona pengendapan. Ya, ya, ada inflow, settling, sama ya. Sama dari tinggi zonanya. Nah, kemudian terakhir zona lumpur. Ya, zona lumpurnya ya ada ya namanya jenis lumpurnya nanti partikelnya kan beda-beda, ada coarse, ada intermediate, ada fine ya. Ada yang ya. Nah, seperti ini ya di sini ya ada zona transaksi kemudian di sini. Nah, di zona lumpur ini nanti harus diperhatikan adalah surface overflow rate ya. Nilai ini diekspresikan melalui pembagian antara debit aliran Q ya dan luas area permukaan A ya dengan satuan nih, meter kubik per meter persegi per hari ya. Kalau kita lihat sebenarnya maksudnya meter ya kalau kita lihat ya, ini volume dibagi luas per waktu. Nah, kedalaman rendah memiliki luas permukaan lebih besar, jelas ya. Tingkat surface overflow akan lebih rendah. Ini logika aja. Sehingga akan terjadi reduksi partikel padatan kecil lebih cepat, sehingga kinerja unit menjadi lebih efisien. Nah, ini ada hubungan antara ya removal nanti yang dia ini dengan overflow rate-nya, surface overflow rate-nya. Nah, baik ini untuk BOD5 dan ini untuk TSS ya. Sedangkan ini detention time-nya ya, jadi detention time itu ya memang nanti kita cari detention time-nya yang optimum ya. Memang bentuknya semakin lama dia akan semakin besar removalnya, tapi pada suatu titik dia akan tetap. Maka itulah yang penting ya kita tentukan di mana waktu detensi yang optimum. Kemudian yang berikutnya ada dasar perencanaan ya. Ini kriteria desain yang diperhatikan dalam unit sedimentasi mulai panjang, lebar, kedalaman, rasio panjang lebar dan rasio panjang kedalaman dan juga kemiringan dasar. Ini yang kita perhatikan. Ada kisaran, ada tipikal. Kalau kisaran ini lebih panjang intervalnya, kalau tipikal ini yang sering dipakai ya.
kita lihat ya. Contoh misalkan panjang itu bisa 15 sampai 90 meter, tipikalnya itu 30 sampai 60 meter. Nah, ya. Jadi ini yang kemudian kriteria desain kinerja dari sedimentasi untuk rektangular. Ya, ini dari sisi waktu detensinya ada proses koagulasi populasi 4 sampai 5, softening 42 sampai 5. Nah, ini overflow-nya nanti yang dipakai. Ya. Dan ini weight loading rate-nya. Ya. Nah, jadi ini harus perhatikan ya. Ini harus masuk ke sini. Jadi dua tabel ini yang diperhatikan untuk mendesain kriteria desain untuk sedimentasi. Nah, ini tadi hubungan antara efisiensi dari TSS total suspended solid yang sedimentasi, SOR ya, surface overflow rate, kemudian waktu detensi. Kita lihat sini ya. Semakin besar surface overflow rate-nya, kita lihat TSS-nya bisa semakin kecil. Nah, removal-nya awalnya ya tinggi, kemudian lama-lama dia akan mengecil ya seperti ini. Ya. Kemudian untuk detention time-nya tadi sama ya. Semakin ini kita lihat optimumnya terakhirnya di 5 jam ya di sini ya TSS-nya ya. Ini yang penting kita ingin maksimumkan ya. Makanya overflow rate-nya juga yang memang semakin besar semakin kecil ya removal-nya. Maka kita cari yang optimumnya ya. Jadi ini yang harus diperhatikan ya. Yang paling gampang sebenarnya overflow rate-nya di sini ya. Kita lihat yang paling tinggi ya sini 20 meter kubik per meter persegi per waktu seperti ini. Ya, karena semakin besar surface overlay nya dia akan semakin kecil removal efisiensinya. Kemudian kalau sini semakin besar detention time-nya semakin besar removal efisiennya ya itu. Meskipun pada suatu titik dia akan konstan ya itu. Nah, kemudian desain sedimentasi ini sama ya. Ini apa layoutnya kita lihat dari atas kita sudah bahas koagulasi, kemudian populasi. Nah, di sinilah zona yang akan kita bahas yaitu zona sedimentasi ya. Nah, seperti ini. Nah, ini denahnya nanti digambar ya dari atas seperti ini denahnya ya. Ada zona influence di sini. Kemudian ini bentuknya ya. Ya, ada lubang-lubang seperti ini untuk apa inflow-nya nanti ya. Nah, di sini ada buffer-nya ya, sekatnya. Nah, ini ukurannya jangan perhatikan ya. Ini ada orifice-nya, bentuknya seperti ini orifice yang kita pakai ya untuk masuk inlet-nya ya. Kemudian nanti akan masuk di sini ada scum box-nya ya. Di sini ini zona influence-nya dulu ya. Baru masuk ke zona pengendapan ini zona effluent. Zona uh, lumpurnya di bawah yang kelihatan. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, struktur influennya seperti ini. Tadi ini kalau ini kita potong sini bentuknya seperti ini. Ya, ya jadi ada influent pipe, ya kemudian ada lubang di sini, ada buffernya. Buffernya ini tenggelam ya. Kemudian ini zona effluentnya seperti ini. Ada ini laundernya. Nah, ini nanti ada wir-wirnya di sini ya, masuk ke sini ya. Ini ya. Ini jarak antar wir itu 0,5 meter. Nah, ya. Nanti ada potongan-potongan ini bisa dilihat ya, potongan AA, ada potongan CC, ada potongan BB. Ya. Ini potongannya. Ya, ini kalau dari ini berarti potongan apa ya? Ini berarti potongan ini ya, potongan AA nih. Lihat A-nya sini. Oh, sini ya. Oh, bukan potongan AA ya. Ini potongan AA. Kita lihat dulu. Iya, ini dari samping ya. Pokoknya ini potongan dari samping kita lihat. Influence. Ya, kemudian ini masuk tadi orifice-nya. Kemudian ini buffer-nya. Nah, ini baru ke sini. Nah, sini ada scam-nya apa untuk apa V-node-nya ya untuk memasuk ke launder offline laundernya ya itu. Ini ada zona pelumpurannya. Nah, ini V-node-nya. Nah, ini yang lebih detail lagi untuk zona effluentnya dan laundernya. Nah, ini ya, bentuknya sebelum yang laundernya itu masuk nanti sebelum launder ada apa wir ya bentuknya V-node ya V-node seperti ini. Nah, seperti ini ya V-node-nya ya zonanya ya. Jadi seperti ini. Ya, nah ini profil hidroliknya atau lihat airnya ya, ini profil hidroliknya. Ya, jadi ini nanti yang harus ada gambar semua detail potongan ini detail V-node-nya, kemudian ini potongan sisi. Oh, di sini ya penjelasan tadi ya, sorry ya. Jadi penjelasan potongan di sini ya. Ini potongan CC-nya dipotong di tengah laundernya. Nah, seperti ini.
Nah, ini, ya, kita berserakan seperti ini bentuknya. Kemudian potongan BB, ya potongan ke sini ya, potong di laundry sini, ya. Nah, ini bentuknya seperti jadi ada ya. Ini apa laundrynya, kemudian ada untuk nanti coffee notes-nya, ya, jadi seperti itu, ya. Kemudian yang ini potongan AA ya, ini potongan AA dari samping, ya. Oke, saya kira itu nanti yang harus Anda gambar bentuknya adalah sedimentasi rektangular. Baik, saya kira itu ya mulai dari teori, kemudian dasar perencanaan, peletakan dan terakhir desainnya. Mudah-mudahan bisa difahami dan nanti silahkan dibaca lebih lanjut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.